kembali dengan Dadi Timar. Saya Eko Muryanto menyapa penjenengan seluruhnya yang menyaksikan konten Dadi Timar. Dadi Timar ini adalah salah satu media teman-teman untuk saya menggunakannya menyebarkan informasi kepada teman-teman saya yang membutuhkan. Nah, hari ini menjadi sesuatu yang berbeda bagi saya karena saya kerawuan tamu ini. Ini saya kedatangan teman-teman saya dari BPJS Kesehatan Kabupaten Magetan. Komandannya ini Mbak Eli, Bu Eli Yuliani, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Magetan. Ditemani dengan teman-teman, nanti biar dikenalkan sendiri sama Mbak Eli. Mbak Eli ini datang ke saya, teman-teman, ini terkait dengan rencana kami insya Allah nanti di Maret akan melaksanakan penjaminan kesehatan bagi teman-teman saya seluruh aparatur pemerintah desa di Kabupaten Magetan. Nanti kita akan pilah jadi dua, ada yang sesuai dengan SOTK dan ada yang staf perangkat desa. Sebagaimana konten saya sebelumnya ada 197 Mbak di Magetan, termasuk nanti beberapa teman di karyawan desa. Nah, sebelum itu teman-teman, ini saya kenalkan dulu Mbak Eli, atau saya biasa manggilnya, saya tuh biasa Mbak soalnya ini, nggak biasa Bu. Nanti Mbak Eli atau Bu Eli nih dengan teman-teman nanti bisa dikenalkan teman-temannya, bisa diceritakan Mbak, kira-kira BPJS itu khususnya kesehatan ini yang di Magetan ini terkait dengan lahirnya peraturan Bupati nomor 10 tahun 2022, kita kan berproses ini ya. Ini di bulan Februari saya buat konten, insya Allah per 1 Maret nanti teman-teman seluruhnya sudah masuk. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu nih Mbak Eli, karena banyak teman saya yang bertanya-tanya BPJS Kesehatan iya dong kan. Monggo Mbak Eli, silakan nanti sambil kenalkan teman-temannya. Monggo silakan. Siap matur Pak Eko sudah meluangkan waktu menerima kami di siang ini. Izin para viewer Dadi Timar, nama saya Eli Juliani. Viewer ya Pak ya. Nama saya Eli Juliani, saya Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Magetan. Di sini saya datang bersama Mas Agutian. Mereka adalah personel yang bertanggung jawab tentang perluasan kepesertaan khusus untuk kepesertaan perangkat desa, dan menikah Mbak Tika. Mbak Tika adalah bagian komunikasi publik dari BPJS cabang Madiun. Jadi izin menjawab tadi pertanyaannya Pak Eko. Sebenarnya untuk kepesertaan perangkat desa ini prinsipnya itu sederhananya adalah wujud kehadiran negara, Pak. Dan kepedulian pemerintah. Betul. Kenapa sampai ada regulasi mewajibkan pemerintah daerah untuk menjamin jaminan kesehatan dari kepala desa dan perangkat desa? Menikah hadirnya memang dari pertama adalah undang-undang SJSN dan undang-undang BPJS, di mana mengamanatkan bahwa setiap warga negara wajib untuk mengikuti program jaminan kesehatan. Namun ini pun program JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, sementara penyelenggaranya adalah BPJS. Dan terus BPJS Meniko itu adalah badan hukum publik yang mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk melaksanakan program jaminan kesehatan. Artinya BPJS itu merupakan bagian dari pemerintah juga, kan itu menyalurkan sebagian kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Siap. Jaminan kesehatan. Dan terus bersumber dari undang-undang tersebut, kemudian pemerintah menginstruksikan yang namanya Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Di situ memang mengamanatkan dalam salah satu pasalnya bahwa untuk jaminan kesehatan dan kepesertaan bagi kepala desa dan perangkat desa ini diatur terkhusus teknisnya melalui peraturan kementerian yang mengatur tentang pemerintah dalam negeri. Sederhananya Permendagri. Disitulah lahir Permendagri 119 tahun 2019, betul. Yang kemudian matur nuwun sudah ditindaklanjuti oleh Pemkab Magetan menjadi Pergub 10 tahun 2022 Bapak. Jadi di sini dalam menginformasikan kepada teman-teman viewer bahwa KP Desa Magetan mereka sedang berproses untuk integrasi di bulan ini. Artinya 1 Maret nanti insya Allah seluruh kepala desa dan perangkat desa se-Kabupaten Magetan bisa join jaminan kesehatannya melalui program JKN dengan fasilitasi dari pemerintah Kabupaten Magetan. Mbak Eli, ini kan proses kita ini cukup panjang.
Dari keluarnya Permendagri 119 2019 ini 2020-2021 kita sebetulnya terus intens. Nah, ini sudah alhamdulillah ada titik temunya teman-teman. Jadi nanti yang bisa di cover itu kami menanggung yang sesuai SOTK. Nah, teman-teman nanti yang ada di staf perangkat dan karyawan desa ini bisa ditanggung oleh masing-masing desa. Nanti secara teknis kita akan kupas itu di konten berikutnya. Saya pengen Mbak Eri, banyak teman-teman saya yang nanya ini, manfaat BPJS Kesehatan itu bagaimana untuk teman-teman khususnya aparatur pemerintah desa ini? Gimana Pak? Jadi siap dalam terangkan dulu dari yang awalnya ya Pak, dari kepesertaan. Dan terus Permendagri 119 Bapak Ibu itu sudah mengatur bahwa untuk segmen kepala desa dan perangkat desa itu wajib didaftarkan, mendaftarkan dirinya dalam program JKN itu dengan fasilitator dari Pemkab setempat, dari Pemkab Magetan. Iurannya wajib di situ adalah 5%, 5% dari upah gaji atau upah yang dilaporkan sesuai pasal 7 Permendagri 119. Dan Bapak Ibu, iuran ini adalah iuran keluarga. Terus Bapak ngapunten saya dulu ya Pak, 4% itu adalah pendanaan dari APBD, kemudian 1% adalah dari ADD. 1% menikah gaji kalau upah untuk kades dan perangkat desa menikah siltang ya Pak. Sebutannya nomin redaksionalnya. Jadi 1% siltang Bapak Ibu menikah sudah mencakup Bapak Ibu selaku perangkat, kemudian suami dan istri, suami atau istri, serta 3 orang anak sampai dengan usia 21 tahun. Artinya yang daftar bapaknya atau ibunya yang selaku aparatur pemerintah desa, tapi mengcover suami atau istri berikut 3 orang anak. Betul. Bayarnya satu itu ya? Bayarnya hanya satu potongan itu, jadi tidak menambah lagi. Artinya tidak ada tambahan lagi ya? Tidak ada tambahan lagi. Nah, sementara teman-teman, ini untuk 4% kami sudah siapkan, yang 4%. Yang 1% nanti kita dengan peraturan Bupati nomor 10 tahun 2022 nanti kita intercept, kan begitu nih. Terus ini Mbak, manfaat kan teman-teman ini ditanggung jaminan kesehatannya itu mulai sampai dengan anak 3 orang. Kemudian kelasnya itu kalau misalkan sakit itu, naudzubillah ya, mudah-mudahan teman-teman saya sehat semua. Ketika sakit itu kelasnya kelas berapa ya? Siap. Di Perpres 82 tahun 2018 izin Pak Eko, menikah sudah diatur oleh negara bahwa kelas perawatan untuk segmen pekerja penerima upah hanya ada 2, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1 dan kelas 2. Pembedanya adalah sesuai peraturan tersebut, peraturan jaminan kesehatan tersebut, gaji atau upah setara UMK sampai dengan 4 juta, maka hak kelasnya adalah kelas 2. Sampai dengan 4 juta. Berarti kalau di Magetan, teman-teman saya ini kepala desa kan setapnya paling tinggi 3 juta flat kan gitu. Berarti dia di bawah 4 juta. Artinya kepala desa dan perangkat desa kelasnya kelas 2. Nah, seandainya tembung jari kan sonali kan gitu kan. Seandainya teman-teman itu ada kepala desa atau perangkat desa yang pengen naik kelas, dia levelnya di kelas 2, kemudian pengen upgrade, itu caranya gimana? Jadi untuk ngapunten ya, namanya jaminan kesehatan kan itu seperti jaga-jaga ya Pak, sekian kali sebelum bencana auzubillah kendali. Tapi kalau sampai terpakai Bapak Ibu izin kami informasikan bahwa untuk peserta JKN ini bisa untuk naik kelas perawatan Pak Eko. Jadi dari kelas 2 naik ke kelas 1 dengan catatan selisih atau iuran biayanya ditanggung oleh keluarga yang bersangkutan. Jadi hanya pas sakit atau pas kopnam saja. Iya. Kami yakinkan pembedaan kelas ini hanya pada akomodasi kamar Pak Eko. Hanya akomodasi. Kalau perawatan sama semua ya? Boten, operasi, tindakan medis, alkes semua sama. Artinya enggak. Ini teman-teman yang kemarin sempat tanya ke saya, nanti jangan-jangan dibeda-bedakan, berarti tindakan medis itu sama. Yang membedakan hanya akomodasi kamar. Gitu. Misalkan sendiri atau berdua gitu ya. Misalkan seperti itu ya. Nah, karena manfaatnya ternyata cukup besar. Nah, kemarin 4% sudah kami siapkan. 1% nanti insya Allah sudah mulai intercept ya. Intercept saat ini kita sedang berproses di Magetan ini 2.600 sekian perangkat desa dan kepala desa kan gitu. Nah, kami masih ada 197 itu staf perangkat desa. Nah, dengan Pergub ini mewajibkan
desa itu mengambil alih. Artinya mengambil alih itu karena ini tidak semua desa ada. 197 ini kan tersebar di 207 desa nih Mbak. Nah, di situ juga teman-teman perangkat desa itu ada yang membantu yang namanya karyawan desa. Karyawan desa itu selain perangkat desa, tapi posisinya itu operator, misalkan ya, kemudian penjaga malam, penjaga kebersihan. Nah, itu di dalam pergub kami katakan itu dapat. Artinya, tapi harapan kami teman-teman ini juga di cover. Di luar dari itu masih bisa mendaftar ya, nanti dari tiap-tiap desa. Artinya bukan staf perangkat desa kan wajib, kemudian karyawan desa untuk membedakan biar lebih mudah untuk karyawan desanya juga bisa. Bisa Bapak, bisa karena kita Pemda dan BPJS kan sama-sama melaksanakan amanat Permendagri 119 ya. Artinya yang masuk KP desa memang hanya yang sesuai SOTK. Kepala desa, sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dengan pelaksana teknis. Betul. Tapi di luar itu bila ada karyawan desa yang memang kesehariannya bekerja di desa tersebut dan mendapatkan upah atau gaji dari desa tersebut, itu bisa didaftarkan secara kolektif tapi dengan akun terpisah. Oh, dari masing-masing desa ya? Betul. Artinya nanti gini teman-teman, kalau melihat penjelasan Bu Eli ini berarti masing-masing bisa didaftarkan oleh pihak pemerintah desanya. 4% ditanggung oleh desa, 1% ditanggung oleh yang bersangkutan. Nah, seandainya nih 1%-nya ini siltap mereka ini tidak menyentuh UMK. UMK kita kan 19 ya, 19 sekian. Seandainya siltapnya di bawah itu penghitungannya bagaimana? Jadi karena kita berdasarkan Perpres berdasarkan Perpres dan kemudian segmen pekerja ini kan iuran keluarga iuran keluarga, sehingga 1%-nya sesuai dengan Perpres jaminan kesehatan menikah adalah dihitung minimal berdasarkan UMK kabupaten yang bersangkutan. Berdasarkan UMK. Nanti kalau tempat saya itu 1,9, hitungnya dari situ. Betul, jatuhnya sekitar 19.000 sekian. 19.000 sekian per orang. Itu iuran satu keluarga. Satu keluarga. Jadi bayarnya hanya 19.000 sekian itu untuk menjangkau seluruh keluarga. Menjamin seluruh keluarga. Artinya misalkan satu orang kemudian punya istri, anaknya 3 itu sudah tercover di situ. Sudah include di situ Bapak. Bedanya dengan yang mandiri itu apa Pak? Kalau yang mandiri, karena kalau dari segmentasinya kan mandiri ini adalah pekerja di luar hubungan kerja Bapak. Pekerja di luar dari hubungan kerja. Betul, seperti wira swasta. Di sini mereka terikat pada ketentuan bahwa harus terdaftar satu keluarga tanpa terkecuali. Kemudian iurannya adalah iuran per orang per bulan Pak. Per orang per bulan. Betul. Jadi kalau misalkan tadi ilustrasinya 5 ya kali 5. Betul. Itu lebih ini ya, lebih banyak dapat jatuhnya ya? Jatuhnya kalau memang dibandingkan dengan yang kolektif kolegial tadi dari desa jauh lebih mahal Bapak. Mungkin Bapak itu sudah mengetahui ya untuk iuran dari segmen masyarakat mandiri saat ini kan kelas 1-nya itu 150.000 Pak. 150.000. Kelas 2-nya 100.000 per orang per bulan dan kelas 3-nya 35.000 per orang per bulan. Jadi kita ilustrasikan kalau satu kakak ada 4 orang saja Pak, itu dia wajib bayar satu bulannya sekitar 140.000. Padahal yang bersangkutan secara normatif itu adalah penerima upah. Kalau bekerja dari dalam konteks tadi dari karyawan desa nih Pak. Jadi kalau berkenan bergabung melalui desa, nanti kami bisa akomodir sehingga yang bersangkutan juga tercover satu keluarga dengan iuran yang lebih ekonomis. Jadi nanti gini, ini saya tujukan untuk teman-teman saya kepala desa nih se-Kabupaten Magetan, dan untuk teman-teman yang menyaksikan konten dari Dimar di luar Kabupaten Magetan, hal ini bisa menjadi salah satu referensi. Artinya kalau yang mendaftarkan itu karyawan desa itu didaftarkan oleh pemerintah desa, dia hanya membayar 1%-nya itu kurang lebih 20.000, yang 4%-nya kan ditanggung desa. 20.000 untuk menjangkau satu keluarga, untuk menjamin satu keluarga. Kalau yang bersangkutan ikut mandiri itu hampir 100.000 per orang. Kalau kelas G, 100.000 per orang. 100.000 per orang, Pak. Kali jumlah orangnya. Kali jumlah hampir 1/5, 20%-nya. Jadi ini menjadi menarik teman-teman. Ya mudah-mudahan kita tidak sakit, tetapi senyampang Bapak Ibu Kepala Desa dan teman-teman perangkat ini diberikan amanah untuk menjalankan sebagian kewenangan pemerintah di skala desa, maka hal ini bisa digunakan.
Karena yang namanya sakit itu tidak mengenal segmen. Artinya segmen itu mulai dari level paling tinggi sampai yang terbawah pun rentan sakit, apalagi sekarang sedang musimnya COVID-19 kan begitu. Jadi saya ajak teman-teman monggo dicermati kajian ini, ngobrol bareng ini dengan Bu Eni dan teman-teman BPJS Magetan ini. Ternyata dampaknya atau manfaatnya luar biasa kan begitu. Nah, kita ini kan perlu berproses nih Pak. Betul. Penyesuaian dan lain sebagainya. Kemarin hasil koordinasi kita itu akan diintercept setiap bulan kan gitu. Nah, seandainya ini karena ada fluktuasi jumlah perangkat desa ini, saat ini misalkan satu desa ini kita daftarkan 10 orang, kemudian ternyata di bulan berikutnya dia bertambahnya ini karena ada mungkin formasi yang kosong, kemudian jumlah karyawan perangkat desanya ini nambah, atau jumlah karyawan desanya karena kebutuhan operasional operatornya nambah, misalkan ini caranya bergabung bagaimana nih Pak? Kan sementara sudah kita terlanjur daftarkan bulan misalkan Maret ini 10 orang. Nah ini ketika ada tambahan bagaimana nanti? Betul. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui namanya data kan selalu dinamis gitu ya, apalagi tentang perangkat desa. Betul. Jadi mekanisme untuk KP desa di sini kenapa diaturkan setiap bulan ada rekonsiliasi adalah maksudnya untuk mengakomodir hal tersebut Bapak. Jadi kalau ada pengangkatan perangkat baru maka ada namanya rekon tambah. Rekon tambah itu artinya teman-teman desa bisa mengajukan tambahan lewat aplikasi Edabu, nanti akan di-approve atau diverifikasi oleh teman-teman dari BMD. Nanti dia iurannya akan terbentuk di tanggal 1 bulan berikutnya. Di bulan berikutnya. Betul. Begitu masuk bulan berikutnya dia sudah dapat manfaat jaminan kesehatan. Nah sekarang seandainya nih si A ini keluarganya ada yang sakit, kemudian dia berobat, itu cukup menunjukkan bahwa dia kepesertaan BPJS sudah diurusi sama rumah sakitnya begitu ya, misalkan seperti itu. Gimana tuh Pak prosesnya? Jadi di sini nanti kita simultan saling berproses ya Bapak Ibu. Jadi artinya karena iuran KP desa ini adalah iuran keluarga, maka setelah kepesertaan dari perangkat ini aktif, kami akan segera memproses untuk anggota keluarga, Mas. Artinya tanpa menunggu pangapunten nggih, nauzubillah semoga tidak ada yang sakit. Kalau diperlukan untuk akses jaminan kesehatannya, nanti tinggal menunjukkan NIK saja. NIK dari kami yang bersangkutan. Asal dia dalam kerabat anggota keluarga ini, suami atau istri dan 3 orang anak, insya Allah langsung tercover karena iurannya sudah ikut dari perangkat desanya. Bapaknya atau ibunya itu tadi ya. Jadi basicnya tetap NIK. NIK itu kan angka unik yang tidak mungkin double, kan gitu kan? Angka unik yang tidak mungkin double, sesuai penjelasan dari Pak Kadis Pendud. Berarti seandainya Maret ini didaftarkan, kemudian alhamdulillah ada 1 anggota keluarga yang sakit, sudah langsung bisa mendapatkan manfaatnya. Nah, untuk itu teman-teman nanti dalam pendataan saya minta tolong sudah kita kirim suratnya ke seluruh Bapak Ibu Camat, dan Bapak Ibu Camat sudah kami kumpulkan hari Kamis minggu kemarin malah untuk melakukan pendataan. Berikut administrasinya, jangan lupa NIK-nya, jangan lupa NIK. Nah, kemudian ini Mbak, ini manfaatnya BPJS ternyata luar biasa ya, khususnya di bidang kesehatan ini, menjaminnya sampai dengan anak sampai 3 orang. Kemudian ini, kalau ini ada batasannya nggak? Misalkan operasi berat, begitu ada maksimalnya nggak tuh BPJS ini dalam menjamin itu? Seperti apa itu Pak? Jadi seperti saya kemukakan di awal tadi Bapak Ibu, program JKN di sini kan fully regulated ya Pak. Fully regulated artinya semua diatur melalui regulasi, baik dari kepesertaan, dari iuran, dan dari pelayanan kesehatan. Izin di sini saya ingin menggambarkan sebentar tentang prosedur untuk jaminan kesehatan. Kenapa nanti di kartunya Bapak Ibu itu tertera Vaskes tingkat pertama. Fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan tingkat pertama itu adalah fasilitas kesehatan setara dokter umum. Bisa puskesmas, bisa klinik pratama, bisa dokter keluarga yang bekerja sama dengan BPJS Pak. Artinya ini Vaskes tingkat pertama itu kami masukkan semacam seperti dokter keluarga untuk keluarganya Bapak Ibu. Jadi kalau mengalami sakit-sakit yang bisa yang sifatnya elektif atau yang bisa dijadwalkan, periksanya harus ke Vaskes sesuai pilihan Bapak Ibu.
Yang milih peserta sendiri ya? Yang milih peserta sendiri, Pak. Tidak ditentukan ya? Betul. Oh iya. Jadi diambil yang paling dekat dengan rumah, misalnya seperti itu ya? Dan itu kita ada fasilitas bahwa Vaskes ini satu keluarga itu boleh berbeda, Pak Eko. Jadi misalkan ada putra putrinya kuliah di luar kota, nanti Vaskes tingkat pertamanya bisa dicari yang dekat kampus atau dekat dengan tempat kosnya. Jadi misalkan anak saya kan di Solo. Nah itu bisa, nggak perlu pulang ke sini ya kalau terakhir ya, langsung di sana ya. Iya. Dan itu perubahan Vaskes. Mudah-mudahan sehat terus. Jangan sampai berakhir ya, Pak. Kita harapannya tetap sehat. Dan perubahan Vaskes itu bisa diupdate, misalkan mau ganti Vaskes itu bisa 3 bulan, Pak. Jadi 3 bulan syarat terdata di Vaskes sebelumnya. Kalau diperlukan karena pindah domisili atau pindah karena kuliah di luar kota, itu yang bersangkutan bisa pindah Vaskes melalui aplikasi di HP sendiri. Jadi untuk data nanti kami bisa diakses oleh anggota keluarga masing-masing teman-teman perangkat desa. Iya. Jadi namanya aplikasi mobil JKN Bapak Ibu, mobil JKN. Jadi artinya kalau diperlukan perubahan Vaskes, kemudian mau merubah alamat, semua bisa dilakukan lewat aplikasi tersebut. Artinya kan aplikasi ini membuat sesuatu yang, mohon maaf ini karena banyak masukan ke saya, sulit dan lain sebagainya, dengan adanya aplikasi ini kan terpatahkan begitu ya. Jadi kita sudah melakukan banyak perubahan teman-teman, termasuk mungkin di BPJS Kesehatan juga transformasinya luar biasa, sehingga pelayanan yang diberikan sekarang semakin cepat, semakin mudah, dan dengan nilai ekonomis yang ini, jika dibandingkan dengan mandiri, maka kesempatan ini menjadi hal yang luar biasa. Saya terima kasih. Berarti BPJS nanti dengan teman-teman kami bisa sinergi, aktifnya setiap bulan. Kemudian, ini satu lagi ada yang tanya. Misalkan ya, jumlah aparatur pemerintah desanya itu kan 10. Sudah terlanjur kita ini kan 10. Kemudian ada yang, mohon maaf, meninggal. Meninggal ini pesertanya bagaimana ini? Yang keluarga, yang artinya aparaturnya ini meninggal, kan dia masih punya istri, punya anak, ini gimana ya nanti penanganannya? Jadi begini Bapak, kalau untuk yang berkurang karena meninggal dunia, otomatis karena yang sesuai SOTK kan sudah tidak ada di KP desa, maka otomatis anggota keluarganya harus kita bantu alihkan nanti. Jadi bisa dibantu alihkan nanti sesuai kondisi dari anggota keluarga, apakah mau beralih ke mandiri atau beralih ke segmen lain. Mungkin kalau ada istrinya bekerja di suatu badan hukum, nanti kita bisa bantu untuk registerkan lewat badan hukumnya tersebut. Tapi kalau bisa melimpah lah. Betul. Tapi kalau tidak ada untuk asumsi pemberi kerja atau penerima kerja, maka istri dan anggota keluarga kita bisa bantu untuk dialihkan mandiri dulu. Terus ini gini Mbak, satu lagi. Ngomong ngobrol kayak ini. 2023, ini kan 2022 ya. 2023 itu ada pergantian kepala desa. Di Magetan itu ada 27. Seandainya ini sudah mendaftar, kan begitu kan. 2023 ini kan kita pilkades nanti kemungkinan insya Allah di akhir tahun. Nah seandainya ada kepala desa yang ternyata tidak jadi lagi, sudah terlanjur ikut BPJS terus orang jadi gitu. Nah itu gimana nanti? Sama prosesnya seperti itu tadi? Prinsipnya sebenarnya sama. Artinya kalau yang tidak masuk SOTK berarti kita keluarkan dari KP desa. Tapi kalau yang biasanya mantan Mbak Lurah kan masih banyak aktif mungkin di BUMDes atau betul di BUMDes atau di BPD. Nanti bisa kami bantu daftarkan melalui segmen yang sama dengan yang teman-teman staf karyawan desa tadi Bapak. Asal dia ada badan hukumnya, nanti kami bisa bantu untuk kolektifkan. Tapi kalau tidak berkenan, kita bantu alih kemana. Berarti untuk teman-teman BPD mulai dari manajer BUMDes dan pengurusnya sampai unit usahanya itu juga bisa didaftarkan di desa. Gimana kita? Bisa sekarang. Tidak hanya aparatur pemerintah desa ya. Karena kan begini, BPD ini, mohon maaf ini, teman-teman saya di BPD ini kan dari berbagai elemen. Betul. Ada yang ASN, ada yang di BRI, ada yang perusahaan, nah ada juga yang petani misalnya. Itu juga bisa didaftarkan lewat ini ya? Bisa.
lewat kelompoknya staf perangkat desa tadi? Iya, BUMDes. Oh, lewat BUMDes. BUMDes. Nah. Satu badan hukum yang bisa diakses kan BUMDes di sini, Pak. Oh, lewat BUMDes. Kalau bersedia, desa bersedia untuk mengkoordinir, nanti kami terima pendaftarannya lewat BUMDes. Oh, lewat BUMDes. Jadi ini gini teman-teman, ini informasi baru ya. Ini mohon maaf nih, saya baru update ini. Ternyata teman-teman yang di BUMDes itu juga bisa mengcover ini. Artinya BUMDes juga bisa berperan. Kemudian Bapak Ibu Kepala Desa, mari sama-sama kita sinergi. Ternyata BUMDes bisa, BPD bisa, kan begitu kan. Nah, untuk perkara pembayarannya nanti secara teknis mungkin akan dibicarakan lebih lanjut. Karena kan kewajiban desa hanya menanggung aparatur pemerintah desanya saja, kan begitu. Nah, yang karyawan desa, kemudian operator, mungkin BUMDes, nanti mungkin ada hal-hal tertentu yang bisa kita bicarakan lebih lanjut. Tetapi pada prinsipnya bisa di-cover oleh BPJS Kesehatan, kan gitu ya. Nah, kalau begini prosesnya bisa menjadi lebih terbuka lagi. Kemudian juga teman-teman dalam penganggaran ini saya lihat Bu Eli di Siswides ini kan hari ini saya tutup lagi. Saya lihat itu ternyata banyak teman-teman yang belum menganggarkan. Nah, ketika belum menganggarkan dan ini sifatnya urgent, di dalam peraturan Bupati itu Kepala Dinas PMD dapat memberikan petunjuk teknis. Nah, ini untuk mewadahi seluruhnya. Jadi nanti di konten berikutnya akan saya bahas tentang petunjuk teknis untuk bagaimana penganggarannya. Jadi pada prinsipnya penjaminan kesehatan oleh BPJS ini tidak terkendala oleh hal-hal yang belum teranggarkan dalam tanda kutip karena ada solusi untuk pembayarannya. Jadi nanti segmennya kita bedakan, ada yang lewat aparatur pemerintah desa, 4% ditanggung oleh Pemda dalam hal ini Dinas PMD, 1% bersumber dari ADD, kemudian ada lagi segmen yang ditanggung oleh masing-masing pemerintah desa, 1%-nya diambilkan dari kewajiban peserta ya. Dipungut dari peserta. Jadi pemerintah desa itu sebetulnya hanya nanggung yang 4% dan itu pun saya yakin tidak semua. Kenapa tidak semua? Karena 197 itu tidak menyebar merata. Tapi ada juga desa-desa yang kelompoknya itu lebih jumlah perangkatnya lebih banyak. Nah, mungkin untuk Bu Eli karena sudah sementara waktu ini saya mohon maaf karena dibatasi juga dengan durasinya ini biar cepat teman-teman mengetahui untuk closing statementnya supaya menghindari kesan seolah-olah BPJS seperti zaman dulu lah. Itu mungkin bisa disampaikan kira-kira inovasinya apa, kemudian harapan penjenengan kepada aparatur pemerintah desa saya seperti apa? Monggo silakan. Jadi matur nuwun Pak Eko. Jadi di sini Bapak Ibu Viewer dari Dimar, saya ingin menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan ini dalam 8 tahun transformasinya insya Allah sudah banyak perbaikan Bapak Ibu dibanding awal-awal transformasi yang memang kita masih banyak berkoordinasi atau menghimpun dari seluruh area layanan kesehatan. Jadi di sini saya ingin menekankan atau memesankan bahwa Bapak Ibu dari segmen kepala desa atau perangkat desa jangan ragu untuk segera berjoin join dalam artian menyetorkan datanya yang benar. Datanya yang benar di sini kuncinya adalah tadi sesuai yang disampaikan Pak Eko, NIK atau nomor induk kependudukan. Karena dari situlah kami nanti bisa untuk mengintegrasikan Bapak Ibu ke dalam program jaminan kesehatan. Insya Allah Bapak Ibu ini tidak rugi untuk berjoin dalam program JKN karena dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sehat pun program JKN ini bermanfaat. Artinya Bapak Ibu tidak mengharapkan yang namanya proteksi itu kalau terjadi maka kita sudah bisa ada proteksi jaminan kesehatannya sehingga tidak perlu lagi untuk bingung mengenai biaya finansial yang harus keluar, apalagi non finansial Pak, karena kalau kita sakit kan pasti adalah biaya lain-lain yang harus kita tanggung. Nah ini bisa diminimalisir, artinya biaya medisnya ditanggung BPJS sehingga Bapak Ibu tinggal konsen ke hal yang lainnya. Kalaupun tidak digunakan program JKN Bapak Ibu, insya Allah iuran atau Bapak Ibu yang sudah dipotong dan dibayar oleh negara ini digunakan oleh saudara-saudara rekan kita yang sedang membutuhkan pelayanan kesehatan. Karena hanya BPJS Kesehatan Pak yang mengcover sampai dengan penyakit-penyakit berat seperti cuci darah dan operasi jantung. Artinya setiap iuran yang Bapak Ibu gunakan ini insya Allah semua bermanfaat
bermanfaat dipakai oleh saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi Ya. tidak dipakai atau dipakai, ini JKN juga bermanfaat. Bisa menjadi amal jariah ya. Iya, betul. Oh iya. Itu teman-teman dari Bu Eli. Saya terima kasih Bu Eli, Mas Agus, Mbak Tika sudah rawuh di sini. Saya mohon maaf dengan cara yang sederhana penyampaiannya. Mudah-mudahan ini bisa buat teman-teman menjadi sesuatu yang menumbuhkan semangat untuk bagaimana kita berbuat baik, karena sebagaimana yang kita ketahui sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat sesamanya. Senyampan kita diberikan amanah, maka amanah itu kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kebahagiaan buat teman-teman kita dan keluarganya gitu. Ataupun kalau tidak dimanfaatkan, alhamdulillah, berarti kita diberikan nikmat sehat oleh Allah dan kita bisa masih membantu secara tidak langsung kepada masyarakat Indonesia secara umum yang membutuhkan pelayanan kesehatan, mungkin dengan cara dan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku kan begitu. Saya matur nuwun, ini sudah rawuh di sini. Mudah-mudahan ini membahani untuk teman-teman. Kalau ada hal-hal yang belum jelas silahkan nanti ketik di kolom komentarnya. Atau kalau seandainya dibalik teman-teman kecamatan pengen menghadirkan penjenengan gitu untuk komunikasi sharing, karena kan sementara ini yang diketahui baru kulit luarnya. Betul. Ada waktu ya. Nanti insya Allah kita komunikasikan. Itu teman-teman. Jadi monggo peluang ini ditangkap, informasi ini supaya tidak dipelintir-pelintir begitu ya, tidak jadi isu-isu yang nggak benar. Nah, kita sedang berproses. Alhamdulillah di 2022 di awal tahun ini kita sudah ketemu gitu ya, sudah ada solusinya. Mudah-mudahan ini bermaslahat buat teman-teman semua. Dan untuk teman-teman yang menyaksikan Dadi Timar dan baru saja bergabung, saya mengucapkan selamat datang. Sampai ketemu lagi dengan saya, Eko Muryanto, di konten Dadi Timar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.